Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keberkatan kepada setiap hati yang sedang membuka video ini malam ini. Kepada engkau yang sedang lelah menatap layar setelah seharian berjuang. Kepada engkau yang hatinya sedang gelisah mencari jawaban. Kepada engkau yang diam-diam berharap ada satu kalimat yang bisa menyentuh luka batinmu. Assalamualaikum, saudaraku yang mulia. Aku bersyukur sekali Allah masih mempertemukan kita di sini, di detik-detik ini. Semoga Allah menjaga engkau, melapangkan dadamu, dan menjadikan setiap langkahmu penuh barokah. Kau tahu tidak, hanya orang-orang yang dicintai Allah yang masih diberi kesempatan untuk mendengar kisah-kisah yang bisa membangunkan hati dari tidur panjangnya. Dan malam ini, mungkin Allah sedang memanggilmu melalui cerita ini. Bayangkan sejenak, kau sedang berdiri di tepi jurang kehidupan. Di satu sisi, ada dunia yang gemerlap, penuh janji kenikmatan, kekuasaan, dan kehormatan. Di sisi lain, ada panggilan sunyi dari jiwa yang haus akan hakikat. Dan di antara dua pilihan itu, hanya satu hati yang benar-benar hidup. Hari ini, aku mau ceritakan kepadamu kisah seorang hamba yang pernah menjadi raja di matanya sendiri. Tapi akhirnya, menemukan bahwa dia hanyalah budak yang paling hina, sampai dia menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Kisah ini bukan dongeng karangan. Ini adalah alegori hikmah klasik yang berakar dari tradisi tasawuf besar, terinspirasi langsung dari pengajaran Imam Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin, karya agung yang dikenal sebagai kebangkitan ilmu-ilmu agama. Beliau sering mengulang tema zuhud dan ubudiyah, bahwa nafsu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak, sementara pengabdian sejati kepada Allah membebaskan jiwa dari segala perbudakan dunia. Motif raja yang sadar dirinya budak dunia lalu dibebaskan oleh Allah ini menjadi cermin rohani yang populer di kalangan sufi, seperti dalam bab tentang taubat, zuhud, dan pembebasan hati dari ikatan nafsu di Ihya. Jangan lewatkan, karena mungkin cerita ini sedang berbicara tentang dirimu sekarang juga. Tetap di sini, dan mari kita masuk ke dalamnya. Dahulu kala, di sebuah kerajaan besar, hidup seorang raja yang sangat kaya dan berkuasa. Namanya tak penting, karena sebenarnya dia mewakili setiap jiwa yang merasa punya segalanya. Istana megah, ribuan pelayan, harta melimpah, musuh gemetar mendengar namanya. Namun di balik kemegahan itu, hatinya kosong. Dia sering terbangun tengah malam, bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini, kalau besok aku mati dan tak bisa membawa apa-apa? Suatu malam, raja bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berubah menjadi seorang budak tua yang lusuh, dirantai di pasar budak. Orang-orang lewat, menawarnya dengan harga murah. Tak ada yang mau membelinya, karena dia sudah tua dan lemah. Tiba-tiba muncul seorang pembeli agung. Wajahnya bercahaya, penuh kasih, tapi penuh wibawa. Pembeli itu membayar harga sangat mahal untuk budak tua itu, jauh di atas harga yang pantas. Setelah dibeli, sang pembeli membawanya ke sebuah taman indah. Di sana, budak tua itu dilepaskan rantainya. Pembeli itu berkata dengan lembut, "Wahai hambaku, aku telah membelimu bukan untuk kuperbudak, tapi untuk kubebaskan. Aku membelimu dengan harga darahku sendiri. Sekarang, kau bukan lagi budak manusia. Kau adalah hambaku, hamba Allah. Dan di rumahku, tidak ada lagi rantai, tidak ada lagi penghinaan, hanya cinta, pengampunan, dan kedekatan abadi." Budak tua itu menangis terseduh. Dia sadar, selama ini dia adalah budak. Budak harta, budak tahta, budak nafsu, budak ujian manusia. Dia merasa bebas saat dirantai dunia, tapi sebenarnya terpenjara paling dalam. Ketika dia terbangun dari mimpi itu, air matanya masih basah. Raja itu langsung turun dari singgasananya. Dia lepaskan mahkotanya, bagikan hartanya kepada rakyat miskin, dan memilih hidup sederhana, mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah, zikir, dan pelayanan kepada sesama. Para ulama mencatat, sejak saat itu, dia tak pernah lagi disebut raja, tapi disebut sebagai hamba Allah yang merdeka. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kita satu hikmah besar yang sering diulang para ulama sufi dalam kitab-kitab klasik mereka. Kau bukan hamba karena kau miskin harta. Kau hamba yang sejati ketika kau mengabdi pada selain Allah. Dan kau adalah orang yang paling merdeka di muka bumi ketika kau menjadi hamba Allah semata. Jadi tanyakan pada dirimu malam ini, siapa yang sebenarnya sedang membalimu?
nafsumu, duniamu, orang lain? Atau sudahkah kau menjual dirimu sepenuhnya kepada Allah? Semoga kisah ini menyentuh hati kita semua. Ya Allah, Ya Rabbana, limpahkanlah rahmat-Mu kepada saudara-saudaraku yang sedang menonton ini. Berilah mereka hati yang tenang, jiwa yang merdeka dari perbudakan dunia, dan kekuatan untuk kembali kepadamu dengan sepenuh hati. Jadikanlah setiap air mata mereka yang tumpah malam ini sebagai taubat yang diterima, setiap doa mereka sebagai doa yang mustajab, dan setiap langkah mereka sebagai jalan menuju ridha-Mu. Ya Allah, bebaskan hati kami dari segala yang selain Engkau, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang paling merdeka di dunia dan paling bahagia di akhirat. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan mencintai kalian.